Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi, dalam ibadah pertengahan minggu kita malam hari ini, kita bersama-sama akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang benar-benar membuka hati untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan bagi kami semua. Dan kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kami, firman-Mu yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Dan kami menyadari tanpa firman Tuhan kami tidak mampu berjalan sendiri. Itu sebabnya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan terus menuntun langkah kami dan membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Salam sola gracia semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kita bersyukur kembali lagi bisa bertemu dalam ibadah online pada ibadah pertengahan minggu ini. Sore menjelang malam ini saya percaya bahwa ada kehadiran Tuhan yang boleh menjadi bagian kita dalam persekutuan ibadah kita. Meskipun kita secara online dibatasi dengan video, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi dengan apapun. Tuhan bekerja di dalam keberadaan hidup kita dengan caranya yang luar biasa, termasuk dengan tayangan video yang mungkin saat ini saudara sedang menyaksikannya. Dan saat ini kita akan dengar firman Tuhan. Dan beberapa waktu kemarin saya bilang bahwa sampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa salah satu kriteria anak Tuhan, pengikut Tuhan adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Dan saya percaya kita semua masih ingat. Itu sebabnya saya percaya bahwa ketika kita dengar firman Tuhan sore hari ini, bukan cuma kita dengar, tetapi kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan mari kita langsung saja membuka di dalam Filipi 3. Filipi 3 ayat yang ke 10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Bila sudah dapat, mari saudara jemaat-jemaat Tuhan GPD Sola Gracia Jatiwangi, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ke-3. Filipi 3 ayat yang ke-10. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saya membawa kita melihat sore hari ini tentang pribadi Paulus, Rasul Paulus. Saya membawa kita melihat saat ini tentang kerohanian atau prinsip Rasul Paulus di dalam mengikut Tuhan. Ketika dia sudah percaya kepada Tuhan, kita akan melihat apa yang dia lakukan, apa yang menjadi prinsipnya ketika dia ikut Tuhan. Kalau kita tahu bersama bahwa perjumpaan dengan Tuhan membuat Rasul Paulus pada akhirnya mengalami perubahan. Perjumpaan dengan Tuhan ketika dia hendak pergi ke Damsyik, apa yang terjadi pada saat itu mempengaruhi kehidupannya. Dia yang tadinya seorang bernama Saul, seorang yang melakukan kejahatan dalam artian dia berusaha untuk memenjarakan orang percaya, dia menindas orang percaya, bahkan tidak segan-segan untuk membunuh keberadaan orang yang mengikuti Yesus pada saat itu. Dia adalah orang yang mungkin ditakuti pada saat itu karena kekejamannya, karena sikap hidupnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semuanya berubah. Inilah yang saya maksudkan bahwa betapa pentingnya, inilah yang firman Tuhan mau dalam hidup kita. Bahwa ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka ada satu perubahan hidup. Tentunya perubahan hidup bukan kepada hal yang jahat, tetapi pada hal yang baik. Jadi ketika kita sampai hari ini belum ada perubahan hidup, berarti yang terjadi adalah kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara benar. Kita mungkin bisa ke gereja, kita bisa mungkin rajin berdoa, kita mungkin jadi orang Kristen, tetapi tanpa perjumpaan dengan Tuhan yang sungguh-sungguh, yang benar, maka kita nggak mengalami perubahan. Tetapi perjumpaan yang benar, maka dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah sama seperti Paulus. Dari Saulus berubah jadi Paulus. Dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Dari kehidupan yang penuh dosa berubah menjadi kehidupan yang mau melayani Tuhan, melakukan kebenaran. Dari yang gak bisa mengasihi Tuhan, benci kepada orang yang mengikut Tuhan, menjadi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ini yang terjadi dalam kehidupan dari Rasul Paulus, di mana perjumpaan dengan Tuhan membuat dia mengalami pertobatan.
Tetapi ternyata nggak sampai di situ saja. Nggak sampai dari peristiwa perjumpaan dengan Tuhan, di mana pada akhirnya dia percaya kepada Tuhan, pada akhirnya dia pada saat itu menjadi orang yang mengikut Tuhan. Ternyata dia nggak cuma sampai pada posisi ya udah dia sudah nggak akan lagi menindas orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Pada saat itu dia nggak sampai kepada yang namanya sikap yang baik. Dia nggak sampai cuma pada posisi di mana dia tidak lagi mencari-cari kesalahan orang yang mengikuti Yesus dan memenjarakan mereka. Tetapi pada saat itu kita akan melihat di sini ada hal-hal di mana dia mengalami kebangunan rohani. Pada akhirnya dia menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi pribadi yang nggak cuman jadi orang Kristen biasa saja, orang Kristen asal-asalan, orang Kristen KTP, pengikut Kristus yang cuman sampai kepada slogan, tetapi dia menjadi pengikut Kristus yang benar-benar setia, pengikut Kristus yang benar-benar mengikuti apa yang Tuhan mau, pengikut Kristus yang bertumbuh secara rohaninya. Karena apa? Karena dia memiliki prinsip hidup kerohanian yang luar biasa. Coba kita perhatikan ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ini yang kita akan lihat di sini, prinsip hidup yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus ketika dia bertobat, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu di sini menunjukkan bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Yang menjadi kemauan terbesar dari Rasul Paulus adalah mengenal Tuhan. Hari-hari ini menjadi pertanyaan dalam hidup kita ketika kita ada di dalam Tuhan. Apa kemauan terbesar kita? Mungkin bisa saja ada kemauan kita di mana kita menginginkan sesuatu, apalagi di masa pandemi ini. Ada banyak keinginan, kemauan kita. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa ada satu kemauan ini kemauan yang benar-benar pada akhirnya membawa dia menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan. Yaitu apa? Dia mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ternyata Rasul Paulus mengajarkan kita jadi orang yang mengikut Kristus, jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ternyata kita harus lebih lagi mengenal Tuhan. Jangan sampai kita cuma sekedar jadi orang Kristen, cuma tahu tetapi tidak mengenal Tuhan secara dalam. Ini yang diajarkan firman Tuhan melalui keberadaan Rasul Paulus, di mana lewat sore hari ini Tuhan mau jemaat GPDI Sora Gracia Jatiwangi harus memiliki pengenalan akan Tuhan. Apapun kondisi kita di hari-hari ini, biarlah kemauan terbesar kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Karena apa? Ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sebenarnya kalau kita lihat Rasul Paulus adalah orang yang pada akhirnya benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar loyal dalam pelayanan. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapati di mana dia harus diperhadapkan dengan yang namanya mara bahaya, hendak dibunuh. Dia harus mengalami satu kondisi yang sulit dalam pelayanan. Dia harus pergi ke kota satu menuju ke kota yang lain untuk memberitakan firman. Dan firman Tuhan berkata bahwa ada banyak proses tantangan, ada begitu banyak hal yang pada saat itu sebenarnya bisa membuat dia lemah, bisa membuat dia kecewa, bisa membuat dia ya udahlah, saya bagiannya yang penting sudah percaya, saya yang penting sudah ikut Tuhan, yang penting saya lakukan kebenaran, nggak usahlah saya mau melayani
lagi pergi ke kota satu ke kota yang lain. Tetapi itu nggak dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia tetap maju, dia tetap bersemangat, memiliki semangat yang luar biasa di dalam melayani Tuhan. Karena apa? Kuncinya karena dia mengenal siapa Tuhannya. Amin. Di hari-hari ini harus kita sadari bahwa terkadang dalam kehidupan kita harus kita sadari bahwa terkadang kita kurang mengenal Tuhan. Kita hanya sampai kepada tahu Tuhan. Tahu Tuhan itu luar biasa. Tahu Tuhan itu penyembuh. Tahu Tuhan itu bisa melakukan segala perkara yang ajaib. Tetapi kita belum sampai kepada yang namanya pengenalan akan Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalaupun kita sudah sampai pada pengenalan akan Tuhan di hari-hari ini, rohanimu, saya percaya lewat firman Tuhan ini Tuhan mau ingatkan kita. Amin. Berbeda antara pengenalan dan mengenal Tuhan dan tahu akan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan sama seperti Ayub. Kenapa saya katakan Ayub? Karena Ayub pernah berkata, dalam kondisi yang sukar, dalam kondisi yang semuanya habis, dalam kondisi dia tidak berdaya, ada dalam tekanan, secara manusia dia bisa mungkin marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, tetapi karena dasarnya dia mengenal siapa Tuhannya, apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan Ayub? Ayub 23 ayat yang ke-10. Di situ Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini luar biasa. Ini diungkapkan oleh orang yang sedang tidak baik-baik saja. Ini keluar dari mulut seorang yang sedang menderita, habis segalanya, orang yang disudutkan oleh teman-temannya. Tetapi pada akhirnya dia berkata, karena ia tahu jalanku, seandainya ia menguji aku, seandainya saat ini kondisinya yang dia alami sesuatu yang gak mengenakan, tetapi Ayub tahu ia akan timbul seperti emas. Ini bukan keluar dari mulut orang yang cuma tahu Tuhan. Tuhan tahu, dia bukan cuma tahu Tuhan, di mana tahu Tuhan berkuasa, tahu Tuhan bisa melakukan segalanya. Tetapi ini keluar dari mulut orang yang mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, ternyata dia akan lebih mengasihi Tuhan dari kondisi yang terjadi. Amin. Di hari-hari ini ada pandemi virus corona, tetapi saya percaya orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan di atas segalanya. Tuhan di atas pandemi virus corona. Tuhan di atas kekurangannya. Tuhan di atas kebutuhannya. Amin. Mungkin ini sesuatu yang mungkin secara manusia berat, tetapi ketika kita mengenal Tuhan, ini gak akan menjadi sesuatu yang mustahil, tetapi ini akan menjadi sesuatu gaya hidup kita. Amin. Ketika kita mengenal Tuhan, maka Tuhan di atas kebutuhan kita, Tuhan di atas kemauan, keperluan kita. Dan saya percaya bahwa ini yang nyata dalam kehidupan Rasul Paulus, dan Tuhan mau ini nyata dalam hidup kita. Amin. Dan firman Tuhan katakan bahwa di sini bahwa kerinduan terbesar dari Rasul Paulus adalah bagaimana dia mau mengenal Tuhan. Kata mengenal di sini menunjukkan, saya belajar ternyata menunjukkan waktu yang tidak terbatas. Di mana kata mengenal ini artinya Rasul Paulus ingin mengenal Tuhan seumur hidupnya. Dengan kata lain saya mau katakan bahwa pengenalan akan Tuhan bicara tentang perjalanan rohani kita. Kita nggak bisa untuk puas dengan keadaan rohani kita mengenal Tuhan, karena kita sudah selama ini udah mungkin 5 tahun saya ikut Tuhan, 10 tahun, atau sampai mungkin saat ini
sudah mungkin 40 tahun saya ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan. Ternyata pengenalan akan Tuhan itu seumur hidup kita. Bukan cuma 5 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 40 tahun. Ternyata yang dimaksud oleh Rasul Paulus pengenalan akan Tuhan bicara tentang perjalanan hidup kita. Hari demi hari, artinya kita harus berusaha lebih mengenal Tuhan. Amin. Jangan pernah kita cepat puas dengan keadaan rohani kita. Artinya setiap hari kita harus berusaha lebih mengenal Tuhan. Berusaha lebih mengenal apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Berusaha lebih mengenal apa yang menjadi isi hati Tuhan saat ini, besok, dan seterusnya dalam hidup kita. Amin. Dan saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan sekali lagi bahwa pengenalan akan Tuhan harus menjadi kemauan terbesar dalam hidup kita. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan ini sangat berbahaya. Orang yang tidak mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dia akan mudah untuk menjadi mangsanya iblis. Iblis di hari-hari ini berusaha untuk memutarbalikkan fakta yang ada. Iblis di hari-hari ini berusaha untuk mengalihkan pikiran manusia dari Tuhan. Iblis di hari-hari ini berusaha menipu dengan tipu muslihatnya, sehingga pada akhirnya kehidupan orang yang tadinya percaya menjadi tidak percaya. Dan sangat riskan untuk menjadi targetnya iblis, untuk mudah terpengaruh, terbawa arus oleh keadaan dunia maupun tipu daya iblis ketika kita nggak mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu sebabnya pengenalan akan Tuhan itu harga mati dalam hidup kita. Dan pengenalan akan Tuhan itu harus terjadi setiap hari. Setiap hari kita harus berusaha mengenal Tuhan. Amin. Mengenal Tuhan lewat apa? Lewat kita membaca kebenaran firman Tuhan. Lewat apa? Kita berdoa, kita minta Tuhan. Lewat Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, membawa kita mengalami pengenalan akan Tuhan. Amin. Di hari-hari ini saya percaya bahwa bicara tentang pengenalan akan Tuhan, bicara tentang perjalanan rohani. Perjalanan rohani kita satu dengan lain berbeda-beda. Dalam kondisi sulit kita bisa mengenal Tuhan. Amin. Karena di dalam kesulitan itu ada Tuhan, dan Tuhan memperkenalkan dirinya. Dalam kondisi yang baik, di situ ada Tuhan. Artinya segala situasi Tuhan bisa pakai untuk memperkenalkan dirinya. Itu sebabnya kita harus lebih peka di hari-hari ini dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai di hari-hari ini karena ada masa pandemi, yang kita lebih kenal adalah situasi yang ada. Yang kita lebih kenal adalah keadaan dunia di hari-hari ini. Tetapi justru di dalam masa pandemi ini kita dibawa untuk lebih mengenal Tuhan. Amin. Ternyata ketika kita menyadari di masa pandemi ini bahwa ternyata ada Tuhan yang luar biasa. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Ini yang harus kita kenal. Ini yang harus kita miliki. Pengenalan akan Tuhan harus ada dalam hidup kita, apapun kondisinya. Dan yang berikutnya lebih dalam lagi, ketika Rasul Paulus lebih ingin memiliki pengenalan akan Tuhan, ketika dia hidup dalam pertobatan di dalam Tuhan, dia lebih lagi spesifik, yaitu firman Tuhan katakan di sini ayat yang ke-10, Filipi 3 ayat 10, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya ingin dikenal lebih dalam oleh Rasul Paulus. Karena pada saat itu apa yang diinginkan, apa yang menjadi kemauan Rasul Paulus ini di dalam Tuhan, ini sangat berpengaruh dengan perjalanan hidupnya. Karena Rasul Paulus sebelum dia jadi Paulus, dia adalah seorang Saulus. Dia bukan cuma orang yang ditakutin karena kekejamannya. Karena Saulus pada saat itu adalah orang yang bukan orang bodoh, orang yang berpendidikan. Dia berjumpa, bahkan dia mendapatkan pengajaran
atau pendidikan dari filsuf-filsuf yang mungkin sangat luar biasa. Dan pada saat itu yang terjadi adalah pemahaman dari filsuf-filsuf di zamannya Rasul Paulus, di mana sangat tidak mungkin Tuhan itu meninggal, Tuhan itu mati. Sesuatu yang gak masuk akal, sesuatu yang gak bisa diterima, sesuatu yang sangat bodoh untuk dipercaya bahwa seorang Tuhan harus meninggal. Tetapi Rasul Paulus mengatakan dia ingin mengenal Tuhan di dalam kuasa kebangkitan Tuhan itu sendiri. Karena apa? Karena inilah rahasianya orang percaya. Inilah jaminan orang percaya. Di mana justru ketika dia berusaha mau mengenal kuasa kebangkitan Tuhan, di situ Rasul Paulus mengetahui bahwa Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang hidup, yang mengalahkan maut, yang menang atas maut, yang menebus dosa umat manusia. Amin. Dan yang luar biasanya, rahasianya, kuasa kebangkitan itu di mana di situ ada kehadiran Tuhan. Amin. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapati bahwa di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19, bagaimana Tuhan menampakkan diri ketika Tuhan bangkit. Firman Tuhan katakan, ketika Tuhan bangkit, Yohanes 20 ayat yang ke-19, inilah rahasia bagaimana Rasul Paulus mengenal kebangkitan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini rahasia yang luar biasa yang harus kita ketahui. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini kunci yang harus kita sadari ketika rahasia mengenal kebangkitan Yesus. Ketika kita mengetahui tentang kebangkitan Yesus, kita akan lebih dalam lagi mengenal tentang kehadiran Tuhan. Amin. Ketika Yesus bangkit, apa yang terjadi? Yesus datang menjumpai murid-muridnya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, hari-hari ini kita harus menyadari Yesus datang dalam hidup kita. Amin. Di saat kita berdoa, percayalah ada kehadiran Tuhan. Ketika kita bersekutu seperti sore hari ini menjelang malam hari ini, ada kehadiran Tuhan. Meskipun saya di gereja, saudara di rumah masing-masing, ketika mendengar video yang mungkin membatasi kita, tetapi ingatlah, kuasa kebangkitannya membawa dia, Tuhan yang kita sembah, hadir di dalam momen persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Itu sebabnya pada malam hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang berusaha lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Jangan sampai kita puas jadi orang Kristen di hari-hari ini, kita puas dengan keadaan kita, tetapi mari kita mau lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Kalaupun di hari-hari ini kita mulai merasa kita mengalami kejenuhan, atau kita pada hari-hari ini mungkin mengalami yang namanya kemalasan rohani, mari kita mau introspeksi, memeriksa diri kita. Apakah di hari-hari ini karena saya sudah mulai tidak antusias lagi mengenal Tuhan? Orang yang antusias lebih mengenal Tuhan, tambah hari dia akan semakin bersemangat di dalam Tuhan, seperti Rasul Paulus. Tambah hari dia tetap akan terus setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah mari jemaat Tuhan GPDI Sola Gracia Jatiwangi, prinsip hidup yang dimiliki oleh Rasul Paulus biarlah menjadi bagian dalam hidup kita. Mari kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kuasa kebangkitannya membawa kita mengerti saat ini. Tuhan hadir ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan hadir ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan hadir dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Mari kita mau sore hari ini merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apa kemauan terbesar kita hari-hari ini? Kita mungkin secara lebih mengutamakan hal jasmani, kemauan secara hal jasmani daripada hal rohani. Tetapi Tuhan ajarkan saat ini, mari di penghujung akhir daripada akhir zaman ini, kita mau semakin mengenal Tuhan. Inilah yang harus menjadi kerinduan yang terbesar kita. Pengenalan akan Tuhan membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan membuat kita tidak akan kecewa di hari-hari ini di masa pandemi. Justru kita akan berkata, terima kasih Tuhan, sebab Engkau hadir dalam kehidupanku. Mari jemaat Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan terus berbicara, memberi pengertian lebih lagi dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Kita akan bersyukur buat firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pada sore hari ini membawa kita semakin lebih lagi mengenal Tuhan, memiliki kerinduan yang dalam mengenal Tuhan. Dan kita akan bersyukur buat firman Tuhan dan menutup rangkaian ibadah pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat sore hari menjelang malam hari ini. Kami percaya hadirat-Mu hadir. Kami percaya kehadiran-Mu nyata karena kuasa kebangkitan-Mu adalah jaminan kehadiran-Mu pada saat ini bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa bahwa kami bukan cuma tahu tetapi mengenal Engkau. Sehingga Engkau di atas keperluan kami, Engkau di atas kemauan kami, Engkau di atas kebutuhan kami, sehingga kami pada akhirnya selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati pelayanan di GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Tuhan tolong berkati kami semua. Bahkan Tuhan tolong ketika kami saat ini masih dalam kondisi ibadah online, tetap kami berusaha lebih mengenal Tuhan lewat persekutuan yang ada. Bahkan setelahnya kami nanti akan kembali bisa beribadah, kami semakin bersemangat di dalam bersekutu dengan Tuhan. Sebab kami boleh memiliki pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan membuat kami bersemangat di hari-hari ini. Di dalam masa pandemi kami tetap bersemangat karena kami mengenal siapa Tuhan kami. Ketika kami diuji, ketika kami dalam proses, kami tahu Tuhan kami hidup dan akan membawa kami muncul menjadi orang-orang pemenang. Seperti emas, orang-orang yang berharga di pemandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan di tempat ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Kami keluarga besar GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Jauhkan kami dari pandemi virus corona yang ada. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik. Bahkan ketika kami kembali nanti akan beribadah bersama-sama di gereja, Tuhan, kami percaya Tuhan selalu melindungi kami, Tuhan selalu menolong kami, bahkan Tuhan selalu akan memberkati kehidupan kami. Bahkan kami percaya bahwa hadirat Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kami. Bahkan kami berdoa daerah Jatiwangi ini, Kabupaten Majalengka, boleh Tuhan terus lindungi, bebas dari virus corona, bahkan keadaan ekonomi yang terus dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa kami Tuhan berkati, sehingga bangsa kami boleh melihat betapa luar biasa kasih Tuhan yang luar biasa. Lewat keberadaan kondisi di hari-hari ini, justru ada penuaian besar terjadi bagi bangsa kami. Berkati Presiden, Wakil Presiden, aparat pemerintah, bahkan Tuhan tim medis yang menangani Tuhan COVID ini, Tuhan virus corona ini, mulai dari dokter, perawat, orang-orang yang ada di garda terdepan, Tuhan bawa mereka menjadi saluran mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan tolong umat-umat Tuhan pada saat ini, setiap keberadaan Tuhan kami yang saat ini mungkin sedang bergumul juga di tengah-tengah masa pandemi dalam usaha pekerjaan, Tuhan tolong berkati. Kami percaya bahwa Engkau selalu membuka pintu berkat
bagi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi ucapan syukur kami. Kami terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur, bukan cuma kami mendengar, tapi menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Saat ini kami akan mengakhiri rangkaian ibadah kami. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, tadakan tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat, berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat kita sama-sama boleh bersekutu di dalam Tuhan, dan kita percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.